Kisah bos muda yang menyamar sebagai pria, sederhana untuk menguji hati seorang perawat cantik. Alih-alih menghargai, perawat itu justru menertawakannya di depan banyak orang. Namun, takdir dan karma membalikan keadaan, membuat sang perawat menyesal seumur hidup. Malam itu, di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit, seorang pria berwajah tampan duduk sendirian di sudut ruangan. Kemeja polos lusuh menempel di tubuhnya, celana jeans yang sedikit pudar, dan sepatu yang sudah lama tak diganti. Tak ada satupun yang menyangka bahwa pria itu sebenarnya adalah Aditya Pratama, pewaris tunggal, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi dan rumah sakit swasta. Beberapa hari terakhir, ia sengaja meninggalkan penampilannya yang biasanya rapi dan berkelas. Jam tangan mahalnya disimpan, mobil sportnya di garasi, diganti dengan motor bebek tua pinjaman dari sopir pribadinya. Semua ini ia lakukan demi satu tujuan: menguji hati seorang wanita yang ia kagumi diam-diam. Wanita itu adalah Rani Prameswari, seorang perawat di rumah sakit miliknya. Bukan tanpa alasan Aditya tertarik padanya. Ia pernah melihat Rani merawat seorang pasien lansia dengan penuh kesabaran, bahkan di luar jam kerja. Namun, Aditya juga sering mendengar gosip bahwa Rani hanya mau dekat dengan pria kaya. Kalau dia benar-benar tulus, dia akan menerima aku apa adanya. Batin Aditya menatap secangkir kopi yang hampir dingin. Malam itu, Aditya memberanikan diri mengirim pesan pada Rani. Ia mengaku hanya seorang karyawan, teknisi di rumah sakit. Mereka sepakat bertemu esok sore di sebuah taman dekat rumah sakit. Aditya sudah memutuskan ia akan melamarnya langsung, tanpa basa-basi panjang, berharap ketulusan bisa mengalahkan gengsi. Namun, ia tak tahu, langkah ini akan menjadi awal dari luka yang akan menggores hatinya dalam. Sore itu, langit mulai memerah. Angin berhembus pelan di taman kota dekat rumah sakit. Aditya sudah datang lebih dulu, duduk di bangku taman sambil memegang sebuah kotak kecil berbalut kain, beludur hitam cincin, sederhana yang ia beli dari toko perhiasan pinggir jalan. Tak lama kemudian, Rani datang, rambutnya diikat rapi, mengenakan seragam perawat yang baru saja ia lepas jam kerjanya. Namun, langkahnya ragu saat melihat Aditya dengan pakaian sederhananya. "Kamu cuma bawa motor?" tanyanya sambil melirik ke arah kendaraan Aditya yang terparkir di ujung taman. "Ya," jawab Aditya sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Aku mau ngomong sesuatu yang penting, Ran." Aditya lalu berdiri, menatap Rani dengan tatapan tulus. "Rani, aku mungkin gak punya banyak, tapi aku janji bakal bahagiain kamu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku?" Ia membuka kotak cincin itu. Sebuah cincin perak sederhana terpantul cahaya senja. Namun, bukannya tersentuh, Rani justru terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Tawa yang bukan karena terharu, melainkan merendahkan. "Kamu serius? Nikah sama kamu? Aku kira kamu mau ngajak aku kerja bareng atau apa. Ternyata lamaran. Aduh, aku ini bukan tipe cewek yang mau susah bareng orang gak jelas, Mas." Tawanya terdengar menusuk, apalagi beberapa temannya dua perawat lain, yang ternyata mengikutinya dari belakang juga, ikut tertawa sambil menatap Aditya dari kejauhan. Wajah Aditya memanas. Tangannya yang memegang kotak cincin sedikit bergetar. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya terasa seperti diremas. "Baiklah, aku mengerti." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menutup kotak cincin itu, memasukkannya ke saku, lalu berjalan pergi meninggalkan taman. Sementara di belakangnya, suara tawa itu terus bergema, menancap dalam di hatinya. Di balik langkahnya yang mantap, Aditya berbisik dalam hati, "Suatu hari, kamu akan tahu siapa yang baru saja kamu hina. Dan saat itu, aku pastikan kamu akan menyesal." Langkah Aditya terasa berat saat meninggalkan taman itu. Setiap suara tawa Rani dan teman-temannya, seperti gema yang tak henti-hentinya memukul telinganya. Malam mulai turun, dan lampu jalan menyinari tubuhnya yang berjalan sendirian di trotoar. Ia menyalakan motornya, tapi tidak langsung pulang. Ia hanya memacu pelan melewati jalan-jalan kota, mencoba meredam gelombang emosi yang terus menghantam dadanya. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku pikir dia akan melihat tulusnya hatiku?" pikirnya sambil menghela napas panjang. Tiba di sebuah jembatan sepi, Aditya memarkir motornya. Ia bersandar di pagar besi, menatap air yang beriak di bawahnya. Hatinya sakit, tapi di balik rasa sakit itu, perlahan muncul bara yang tak kalah panas. "Baiklah, Rani, kamu tidak salah. Kamu hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya," gumamnya pelan, namun nadanya dingin. "Aku yang salah, karena mencoba mendekatimu dengan cara ini. Tapi ingat, roda hidup selalu berputar, dan saat roda itu membawaku ke atas,
aku pastikan kamu akan melihatnya dan menyesal. Malam itu, Aditya kembali ke apartemen penthouse miliknya. Begitu pintu tertutup, ia kembali menjadi dirinya yang asli, bos muda dengan jas elegan, jam tangan mewah, dan ponsel yang terus berdering dari para direktur. Ia membuka laptopnya, mulai menyusun jadwal rapat esok pagi. Tapi di sudut pikirannya, wajah Rani dan suara tawanya masih jelas terpatri. Hatinya memang terluka, tapi luka itu kini menjadi bahan bakar tekadnya. Esok hari, ia akan kembali ke perusahaannya, menjalani peran sebagai pewaris tunggal rumah sakit terbesar di kota. Dan ia tahu, cepat atau lambat, jalan hidup akan mempertemukannya lagi. Dengan Rani dalam keadaan yang sangat berbeda. Pagi itu, langit kota masih diselimuti kabut tipis ketika Aditya tiba di gedung megah milik keluarganya Pratama Medical Group, perusahaan farmasi dan jaringan rumah sakit terbesar di provinsi itu. Mobil sport hitamnya melaju masuk ke area parkir VIP, langsung menarik perhatian karyawan yang baru datang. Begitu keluar dari mobil, Aditya kembali mengenakan wajah dingin dan wibawa seorang pemimpin. Jas hitamnya terpotong rapi, sepatu kulitnya berkilau, dan jam tangan mewah di pergelangan tangan kanan memantulkan cahaya pagi. Tak ada sedikit pun jejak dari pria sederhana yang semalam ditertawakan. "Selamat pagi, Pak Direktur," sapa salah satu manajer. Aditya hanya mengangguk sambil berjalan menuju lift pribadi. Di lantai paling atas, ruang kantornya seperti miniatur istana kaca pemandangan. Kota terbentang luas dari balik dinding transparan. Ia duduk di kursi kulit, membuka laptop, dan mulai membahas agenda rapat bersama para petinggi perusahaan. Namun di sela-sela pembicaraan bisnis, pikirannya sesekali terlempar ke peristiwa di taman kemarin. Senyuman tipis muncul di bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh rencana. Siang harinya, ia menerima laporan dari manajer HRD tentang kebutuhan tenaga medis baru untuk rumah sakit pusat. Tanpa berpikir panjang, Aditya mengangguk. "Lanjutkan proses rekrutmen. Tapi pastikan perekrutan untuk perawat pribadi pasien VIP. Saya yang pilih sendiri." Keputusan itu bukan tanpa alasan. Aditya sudah melihat peluang, sebuah panggung kecil untuk mempertemukannya kembali dengan Rani. Ia tidak akan mencarinya. Ia akan membuat Rani yang datang kepadanya, tanpa menyadari siapa yang menunggu di ujung jalan. Malam itu, dari balkon penthouse, Aditya menatap gemerlap lampu kota. Angin malam meniup rambutnya pelan, dan di matanya ada kilatan yang tajam. Permainan baru saja dimulai. Seminggu setelah keputusan perekrutan, Rumah Sakit Pratama mengumumkan lowongan untuk perawat pribadi pasien. VIP, gajinya sangat tinggi, fasilitas lengkap, dan hanya diperuntukkan bagi perawat berpengalaman. Di ruang istirahat perawat, Rani membaca pengumuman itu dengan mata berbinar. "Gaji segini, bisa lunasin cicilan motor sama nabung banyak," gumamnya, penuh semangat. Tanpa ragu, ia mengajukan lamaran. Proses seleksi berlangsung ketat. Puluhan perawat mengikuti wawancara, tes keterampilan, hingga tes kepribadian. Rani merasa percaya diri, pengalamannya cukup, penampilannya menarik, dan ia yakin bisa memikat hati siapapun yang jadi pasiennya. Akhirnya, kabar itu datang, ia lolos. "Selamat, mulai besok Anda diminta bertugas di kediaman pasien VIP kami. Detail akan dijelaskan oleh pihak keluarga," kata seorang staf HRD sambil menyerahkan berkas. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan hitam menjemput Rani dari depan rumahnya. Perjalanan menuju rumah pasien terasa panjang, hingga akhirnya mobil berhenti di depan gerbang besi raksasa, sebuah rumah mewah yang lebih mirip istana modern. Pintu gerbang terbuka, menampakkan halaman luas dengan air mancur di tengahnya. Rani terpesona. "Wah, pasiennya orang kaya banget nih," pikirnya, sambil merapikan rambut. Seorang asisten rumah tangga menyambutnya dan mengantarnya masuk ke ruang tamu megah. Dinding marmer putih, lampu kristal besar, dan aroma wangi ruangan membuatnya terkesima. Tak lama, langkah sepatu kulit terdengar mendekat. Rani menoleh, dan jantungnya seketika berdegup kencang. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berjas hitam, dengan tatapan dingin dan penuh wibawa. Aditya, namun kali ini, ia bukan pria sederhana dengan motor butut. Ia berdiri sebagai sosok yang jauh lebih berkelas, lebih menakutkan, dan jelas sangat kaya. Rani membeku, bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aditya hanya menatapnya datar, lalu berkata pelan namun tegas, "Selamat datang di rumah saya, Rani. Mulai hari ini, kamu akan bekerja untuk saya." Suasana ruang tamu yang megah itu terasa menekan. Langkah Aditya mendekat perlahan, suara sepatunya bergema di lantai marmer. Rani masih berdiri mematung. Matanya tak lepas dari sosok pria di depannya, pria yang dulu ia hina. Ia tertawakan,
kini berdiri sebagai pemilik rumah yang mewahnya di luar bayangan. "Ah, Aditya," suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Aditya tersenyum tipis, namun senyum itu lebih terasa dingin daripada ramah. "Kita bertemu lagi, setelah terakhir kali kamu menolak aku dengan cara yang cukup berkesan." Pipi Rani langsung memanas. Kenangan sore di taman itu melintas begitu jelas, tawa yang ia lepaskan, cemoohan yang ia lontarkan, dan tatapan kecewa Aditya saat pergi. Semua itu kini menjadi cermin yang memantulkan kebodohannya. Aku nggak tahu kalau aku siapa?" Aditya memotong kalimatnya dengan nada datar. "Kalau aku bukan sekadar teknisi rumah sakit. Kalau aku pemilik rumah sakit tempat kamu bekerja." Rani menunduk, tak sanggup menatap matanya. "Maaf, aku tidak perlu minta maaf." Aditya kembali memotong. "Aku mempekerjakan kamu bukan untuk mendengar alasan atau penyesalan. Tugas kamu jelas, merawat orang yang aku sayangi. Lakukan itu dengan baik, dan kita tidak perlu membicarakan masa lalu." Kata-katanya terdengar formal, tapi sorot matanya mengirim pesan yang berbeda. Ada luka yang belum sembuh. Ada gengsi yang takkan ia turunkan. Rani mencoba mengatur napas. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini kebetulan, atau dia sengaja? Saat itu juga, seorang wanita parubaya keluar dari ruang dalam, berjalan pelan sambil dibantu tongkat. Rani menoleh, lalu sedikit terkejut saat Aditya memperkenalkan. "Ini ibu saya, pasien yang akan kamu rawat." Ibu Aditya tersenyum ramah, tak mengetahui ketegangan yang membungkus ruangan. Sementara itu, Rani hanya bisa menahan gelombang malu dan takut karena ia sadar hari-harinya di rumah ini tidak akan mudah. Hari-hari pertama bekerja di rumah, Aditya terasa seperti ujian yang tak pernah selesai bagi Rani. Ibu Aditya memang ramah, tetapi setiap kali Aditya ada di ruangan yang sama, udara terasa lebih dingin. Ia jarang bicara padanya kecuali soal pekerjaan. Bahkan ketika harus berinteraksi, nadanya datar dan formal. Tidak ada sedikit pun hangatnya sosok pria yang dulu ia temui di taman. Pagi itu, Rani sedang membantu ibu Aditya minum obat. Dari pintu, Aditya berdiri memperhatikan, tangannya bersedekap. "Kamu telat 5 menit, katanya tanpa nada marah. Tapi cukup untuk membuat Rani gelagapan. "Maaf, tadi aku tidak mau mendengar alasan. Kalau kamu mau bekerja di sini, kamu harus tepat waktu." Rani menunduk, menahan rasa malu. Tapi yang paling menyakitkan adalah bukan karena dimarahi, melainkan karena tatapan Aditya yang dingin, seolah ia hanyalah orang asing yang tak berarti. Di malam hari, ketika sedang merapikan obat di ruang penyimpanan, Rani tak sengaja melihat sebuah foto di rak foto Aditya dengan penampilan sederhana, mengenakan kemeja lusuh, dan tersenyum hangat. Foto itu diambil pada hari yang sama ia menertawakannya di taman. Tangannya terhenti, dada terasa sesak. Kalau saja waktu itu aku nggak ketawa. Kalau saja aku bisa jawab lamaran itu dengan baik, mungkin semuanya akan berbeda. Namun ia tahu, penyesalan itu datang terlambat. Sekarang, ia hanya bisa berharap Aditya mau melihat usahanya memperbaiki kesalahan. Meski dalam hati ia sadar, luka yang ia buat mungkin sudah terlalu dalam untuk sembuh. Malam itu, rumah mewah Aditya dipenuhi cahaya lampu dan musik lembut. Ia mengadakan jamuan makan malam bersama beberapa direktur dan tamu penting dari luar negeri. Ibu Aditya duduk di meja utama, sementara Rani berdiri di belakangnya, siap membantu jika diperlukan. Rani tidak pernah merasa setegang ini. Ia tahu di antara para tamu, ada banyak orang berpengaruh dan tentu saja, semua orang mengenal Aditya sebagai sosok pemimpin muda yang sukses. Di tengah jamuan, salah satu tamu wanita memuji cincin yang dipakai Aditya. Cincinnya unik sekali, desainnya sederhana tapi elegan. "Dari mana belinya?" Aditya tersenyum tipis, lalu menatap cincin itu sejenak. "Ah, ini cincin lama. Dulu aku membelinya untuk seseorang, tapi dia menertawakan aku. Jadi akhirnya cincin ini aku simpan saja." Ruang makan mendadak sunyi. Beberapa tamu saling bertukar pandang, penasaran. Ibu Aditya tersenyum sambil berkata, "Wah, itu pasti cerita yang menarik." Aditya meneguk anggurnya perlahan, lalu melanjutkan, "Ya, menarik sekali. Apalagi sekarang orang itu bekerja di rumahku. Setiap hari mengingatkan aku akan kejadian itu. Kadang, karma punya cara lucu untuk mempertemukan kita lagi." Mata Rani membesar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu semua orang di ruangan itu mengerti siapa yang dimaksud. Pipinya terasa panas, namun ia tak berani angkat kepala. Beberapa tamu tersenyum simpul, sebagian lagi pura-pura fokus pada makanannya. Sementara Aditya tetap tenang, melanjutkan obrolan bisnis seolah tak terjadi apa-apa. Namun bagi Rani, malam itu seperti hukuman. Ia berdiri kaku, menahan rasa malu yang menelannya perlahan dan sadar
Inilah bayaran dari kesombongan yang pernah ia tunjukkan. Beberapa hari setelah jamuan makan malam itu, suasana di rumah Aditya terasa lebih hening. Rani bekerja seperti biasa, tapi matanya sering menghindari tatapan Aditya. Luka malu yang ia rasakan belum sembuh. Dan setiap kali ia melihat Aditya, ia teringat betapa rendahnya ia dulu memandangnya. Pagi itu, Aditya memanggil Rani ke ruang kerjanya. Ruangan besar dengan rak, buku tinggi dan aroma kayu itu membuat suasana semakin tegang. "Duduk," ucap Aditya singkat. Rani menurut, duduk di kursi seberangnya. Tangannya meremas rok seragam, mencoba menahan gemetar. "Aku sudah mempertimbangkan banyak hal," kata Aditya sambil membuka beberapa berkas. "Perawatan ibu saya sekarang sudah cukup, dan mulai minggu depan, kita tidak memerlukan jasa perawat pribadi lagi." Jantung Rani terasa seperti berhenti berdetak. "Maksudnya, saya dipecat?" Aditya menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya mengakhiri kontrak kerja, tapi anggap saja ini pembebasan. Sekarang kamu bisa mencari tempat lain untuk bekerja, tanpa harus melihat orang yang dulu pernah kamu hina setiap hari." Rani menunduk dalam-dalam. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, permintaan maaf, penyesalan, bahkan harapan untuk memulai dari awal. Tapi semua itu seperti terjebak di tenggorokannya. Saat ia berdiri hendak pergi, Aditya berkata lagi, "Rani, hidup itu seperti roda. Waktu di taman itu, aku berada di bawah, dan kamu di atas. Hari ini, posisinya terbalik. Ingat satu hal, jangan pernah menertawakan orang hanya karena kamu pikir dia tidak punya apa-apa. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Rani menahan air matanya, lalu keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di balkon, Aditya berdiri sendirian, menatap langit. Angin pagi berhembus lembut. Ia tidak merasa bangga atau puas, hanya lega, karena ia sudah membalas luka yang pernah ia terima, dengan cara yang membuat lawannya belajar. Sementara itu, di luar gerbang rumah, Rani berjalan menjauh sambil meneteskan air mata, dan di hatinya, ia tahu, pelajaran ini akan ia ingat seumur hidup.